The Famous, eksklusif di RCTI Plus. Ya, kita jalan dari camp kita itu sekitar 1,5 sampai 2 jaman lah ini. Melewati hutan, lewat jalur sungai. Lumayan susah juga untuk berjalan menyusuri bagian demi bagian hutan di kawasan perladangan. Tatapan mata saya tidak pernah lepas dari lokasi-lokasi yang biasa menjadi habitat atau sarang king cobra. Tanah lembab dan tumpukan dedaunan kering di atasnya merupakan tempat yang paling disukai oleh reptil beracun itu. Bukan itu. Namun hingga kini belum ada tanda-tanda keberadaannya. Pohon aren kan ini yang biasa diambil apa? Iya tuh buahnya tuh. Buahnya itu kan buat kurang kaling bisa kan? Buat kolak kan buahnya. Iya, bukan itu. Ilalang nempel. Ilalang. Gerakan mencurigakan di sela-sela rerumputan dan dedaunan kering. Semula saya kira seekor ular. Namun setelah saya perhatikan lagi, ternyata seekor burung tampak sedang sibuk berburu makanan. Ini jenis burung dudut, burung yang memang terbiasa hidup di sekitar bawah sini ya, di tanah. Dan dia jarang sekali ya. Di daerah semak kayak gini. Dan burung ini jarang banget terbang ke atas pohon, karena memang burung ini habitatnya di sekitar tempat-tempat seperti ini. Makanannya adalah mulai dari Tapi nggak bisa makan tuh Ji. bisa Kayaknya masih kecil masih gitu. mungkin masih muda ya burungnya ya. Kelihatannya sih masih muda ya. Burung yang masih muda biasanya sensitivitasnya itu kurang, dia nggak terlalu agresif kayak yang udah tua. Centropus bengalensis, yang oleh orang Jawa disebut burung dudut, merupakan burung yang senang berada di bawah dibanding di atas pohon. Kebanyakan burung dudut menempati kawasan hutan hujan dataran tinggi. Ia hanya bisa terbang rendah hanya untuk berpindah tempat. Serangga menjadi menu utama makanan burung dudut. Namun ia juga menjadi mangsa empuk bagi ular. Kelemahannya, ia tidak bisa terbang tinggi dan bergerak cepat, menjadikan burung ini mudah untuk ditangkap. Ayo kita tinggalin aja lah. Ayo. Ya, di habitatnya aja. Oke. Wah, Sayang kan kalau dia gak nyangka nih bisa ketemu sama burung dudut. Biasanya susah banget untuk ketemu sama burung yang satu ini. kirain puyuh tadi. Kembali ke rencana semula. Biasanya nih. Puas berinteraksi dengan burung unik, kami melanjutkan perjalanan melewati lereng sambil memperhatikan kondisi di sekitar. Mencari ular yang tergolong pintar karena kapasitas otaknya lebih besar dibanding ular jenis lain. Berburu king cobra memang perlu kesabaran. Kemana? Gimana? Kemana? Bang, ular bang! Ada ular! Ini bisa faktor cacat lahir, bisa juga faktor dia luka terus sembuh jadinya kayak gini. Tapi yang jelas ini bang, ular bang! Langkah kaki saya untuk masuk ke dalam hutan hujan terhenti sementara karena kehadiran seekor kobra penyembur. Najas putatrik merupakan salah satu jenis ular kobra yang hidup di Pulau Jawa. Ular ini banyak diburu oleh manusia karena dipercaya memiliki khasiat bagi kesehatan. Ini biasanya banyak faktor bang. Ini bisa faktor cacat lahir, bisa juga faktor dia luka terus sembuh jadinya kayak gini. Tapi yang jelas ini agak lain gitu loh. Ini ular, ini berbisa, kobra ini. Ini kobra tapi kobra ini ya, kobra sawah, kobra hitam.
Dia badannya agak gede. Kebun salak, terus ini juga kan lingkungan persawahan kan, daerah sawah, daerah perkebunan juga. Dan biasanya ular-ular ini aktif di daerah kayak gini untuk mencari makan, semacam tikus, terus unggas kayak burung puyuh itu juga makanan favoritnya ular ini. Ular kobra penyebarannya sangat luas, mulai semak-semak, ladang, hingga persawahan, dan bahkan sampai masuk ke dalam rumah. Namun di habitat aslinya, ular kobra bersarang di bekas lubang tikus yang tidak terpakai lagi. Dan keberadaan ular kobra tentunya ada penyebabnya. Wah, beruntung banget nih bisa nemuin ular kayak gini. Bisa, ini sama kayak king cobra, dia bisa juga tuh kembangin hoodnya. Tuh. Tapi yang ini mungkin karena dia nyerang. Reptil yang satu ini tergolong berbahaya. Kandungan neurotoksin dan hemotoksin di dalam racunnya dapat bekerja efektif untuk melumpuhkan mangsanya dalam waktu singkat. Karena serangan racun kobra yang disuntikan melalui pembuluh darah akan langsung bereaksi melemahkan jantung. Mungkin ular ini lagi nyari sesuatu di balik semak-semak itu. Coba di Banglalan dilihat deh. Itu di balik pohon pisang yang runtuh itu. Biasanya kalau misalkan dia ngarah ke situ, dia nyari tikus. Ada nggak tikus di situ? Ada nggak, Bang? Hah? Bawah itu yang gerak tuh apa tuh? Hah? Ini ularnya kita lepas ya. Licin banget nih. Oh, ini. Bukan ular, bukan. Aduh. Mana sih? Oh, ini nih, Bang, ini. Nah. Ini. Oh, anak musang. Nah, tampaknya keberadaan anak musang yang tampak sedang bersembunyi karena ketakutan menjadi alasan utama bagi ular kobra berada di sekitar sini. Ular, terutama kobra, dia itu biasa makan makanan yang lebih besar daripada Giginya itu tajam. giginya tajam. Tapi ini karena masih kecil, nih, masih anakan, masih baby. Belum agresif ya? Oh belum, dia nggak seberapa agresif karena dia masih kecil, belum tahu dunia luar. Ada yang punya makanan nggak? Kayaknya lapar. Ini ada. Wah, ada pisang. Wah, kebetulan musang suka pisang nih. Musang kecil dan lucu ini kemungkinan berpisah dari sang induk karena terlalu jauh keluar dari sarangnya. Dia mau makan tuh. Meski terbilang sangat reaktif dan ganas, musang kecil ini masih bisa dikendalikan. Niat baik saya untuk membantunya terhindar dari incaran kobra rupanya disambut baik oleh musang lucu ini. Wah, kayaknya kita bawa aja ya, bener ya. Karena kalau misalkan kita tinggal di sini juga kasihan, Bang. Takutnya dimakan ular atau apa gitu kan. Pegang dulu, Bang Alan. Iya. Ini aku masukin ke tas aja ke ranselku. Kebetulan ranselku gede. Coba. Iya. Coba dibuka. Tapi pengap nggak itu? Enggak aman. Coba. Buka, Bang. Iya. Tadi kita udah ketemu induknya kan di sana, yang gede. Kita ketemu musang gede tadi kan ya. Oh iya, yang Nanti ditemui aja sama ini di apa mau dibawa? kita Pisangnya makan aja. ini musang juga berarti. Musang berbulu kambing. Ternyata king cobra. King. Wah, ini. Ternyata cukup sulit melacak jejak sang predator karena king cobra dikenal sangat disiplin menjaga wilayah kekuasaannya atau teritorialnya, sehingga ia jarang berkeliaran di tempat lain yang bukan wilayahnya. Sehingga untuk menemukan king cobra, saya dan teman-teman benar-benar harus mengenal karakter wilayah yang sangat disenangi oleh sang raja ini. Perjalanan mencari jejak dan keberadaan king cobra membawa kami ke arah air terjun. Kita sampai, Ji.
Akhirnya lihat tuh. Air terjun. Wah. Keren. Indah banget beneran nih. Keren banget. Ini namanya air terjun Cimanintin. Nah, air terjun ini adalah air terjun yang dari desa terdekat berjarak kurang lebih sekitar 3-4 kilo. Ya, kita jalan dari camp kita itu sekitar 1,5-2 jaman lah ini. Melewati hutan, lewat jalur sungai. Lumayan susah juga untuk bisa sampai ke sini. Sebuah pemandangan indah terhampar di depan mata. Tebing tinggi sekitar 100 meteran menjadi jalur jatuhan air, menambah segar pandangan mata setelah hampir seharian menyusuri hutan tanpa henti. Wah, aduh, apa ya? Ternyata air terjun ini posisinya itu tepat di tengah-tengah lembah ya. Jadi ini adalah lembah, di mana di sini adalah bahuan gunung, dan sebelah sini juga adalah pegunungan gunung juga. Tengah-tengahnya baru hutan, lembah. Nah, dalam jalur air itu adalah jalur air yang tadi kita ikutin. Tapi karena buntung dan jalan itu, kita akhirnya nyari jalan lain, nyari jalan di situ. Jadi kita turun lagi. Ayo, bawah. Wah, oh lewat sini ya bang ya? Wah, keren banget. Mandi udah sore, mandi. Mandi. Dan lihat ini ciri-ciri ular yang apa? Yang aktif di siang hari. Itu matanya bulat, terus kelihatan bening. Ini ciri-ciri aktif di siang hari. Dan king cobra bang, di antara ular-ular lain, king cobra ini adalah ular yang paling cerdas. Dia bisa berpikir, bisa menentukan serangan, bisa mengetahui di mana mangsanya ada gitu. Wah, kalau gitu sekarang rasa penasaran saya udah hilang nih, Bang. Berarti ini yang masuk kemarin itu, Ji. Mungkin ini. Nah,
Bener nggak sih, saya merasa dari kemarin tuh diikutin terus gitu. Kan bener kan? Oke, kita lepasin lagi ya. Oke, sip. Oke bang, kalau gitu kita kemana bang? Kita jalan lagi. Yuk. Rasa lelah seharian menjelajahi hutan dan berjalan di bawah terik matahari siang